A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam kesempatan kelanjutan membahas kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan setelah sebelumnya kita membahas tentang berbagai macam adab-adab serta sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim dalam kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai menjelang waktu zuhur, dan kemudian juga bagaimana dengan rutinitas-rutinitas tersebut diniatkan untuk setiap kegiatannya adalah sebagai bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang pemenang, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali setelah beliau menyebutkan semua adab-adab tersebut, beliau mengatakan bahwasanya fa'alam, ketahuilah seorang manusia ketika berkaitan dengan tanggung jawab agamanya, mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok ketika seorang muslim bersinggungan dengan tanggung jawab agamanya. Yang pertama yaitu orang-orang yang rabih, orang-orang yang beruntung. Mereka ini yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib dalam sehari, sholat 5 waktu misalnya, berpuasa di bulan Ramadan misalnya, dan tidak cukup sampai di situ saja. Tapi selain melaksanakan ibadah wajib, mereka juga menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat rawatib, sedekah di pagi hari, kemudian ditambah dengan zikir pagi petang, baca Quran, dan lain sebagainya. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai kelompok orang-orang yang beruntung. Maka kita harus berusaha untuk bisa menjadi kelompok orang-orang yang beruntung ini. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang salim, kata beliau. Salim artinya selamat. Selamat dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Selamat dari yang namanya siksa Allah Subhanahu wa taala ketika melalaikan waktu yang diberikan kepadanya. Maka kelompok ini dideskripsikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kelompok yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam sehari-harinya. Contoh, seperti dia melaksanakan ibadah wajib sholat 5 waktu, mampu dia kerjakan. Menjaga dirinya dari tidak berkata bohong, mampu dia kerjakan. Menjaga dirinya dari tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan, mampu dia laksanakan. Tapi kelompok yang kedua ini bedanya dengan kelompok pertama, dia hanya mencukupkan dari perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Dan tidak menambah amalannya dengan amalan-amalan sunnah. Maka dia hanyalah termasuk orang-orang yang selamat, tapi belum sampai kepada derajat orang-orang yang beruntung. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, jangan menjadi kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang khosir, kelompok yang rugi. Sudah tidak melaksanakan yang wajib, tidak ditambah dengan yang sunnah pula, tapi dosa dan maksiat jalan terus. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kelompok yang khosir. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah sampai ke derajat yang salim, atau mungkin sudah sampai ke yang lebih tinggi, yaitu rabih, atau malah sebaliknya, tidak nomor 1, tidak nomor 2, waliyazubillah jatuh ke nomor 3. Jangan-jangan saya ini orang khosir. Jangan-jangan pandangan mata saya masih belum bisa saya jaga. Jangan-jangan lisan saya masih belum bisa saya jaga dari menyakiti perasaan orang lain. Maka jangan kita tertipu dengan keadaan kita saat ini. Kita terus berusaha memperbaiki diri, menambah amalan-amalan kita, sadar bahwasanya dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu sangat banyak. Maka kita butuh usaha ekstra, kita butuh usaha lebih agar bisa mendapatkan ridhonya Allah
sehingga Allah mau mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitab ini tentang 3 kelompok manusia ketika mereka bersinggungan dengan kehidupan sehari-harinya atau berinteraksi dengan sesama manusia. Jika di awal tadi 3 golongan saat seorang muslim berhubungan dengan agamanya. Dan yang kedua ini penjelasan tentang 3 jenis manusia ketika mereka berinteraksi satu sama lain dengan sesama manusia. Yang pertama, kelompok yang pertama disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kelompok an yanzila fi haqqihim manzilatal karamil bararati minal malaikah. Wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Kelompok pertama ini kelompok pemenang. Mereka ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia, mereka berusaha untuk bisa selalu memudahkan urusan orang lain, membantu hajat orang lain, memberikan berita-berita gembira, menyampaikan berita-berita gembira kepada orang lain. Artinya, dia selalu berusaha dalam setiap interaksinya dengan sesama manusia untuk bisa meninggalkan kesan yang baik kepada mereka. Harapannya adalah ingin mendapat ridho Allah. Ingin mendapat ridho Allah, tidak lebih. Maka ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mereka berada pada tingkatan para malaikat-malaikat yang sempurna. Para malaikat-malaikat yang selalu berada dalam keadaan baik, bukan hanya ketika diam, tapi juga ketika bergerak. Jadi saat diam, orang-orang ini mereka berzikir, mengingat Allah. Tapi saat mereka bergerak, bersinggungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama yang lainnya, mereka tidak menyakiti orang lain. Maka ini adalah kelompok yang paling terbaik. Kemudian, kelompok yang kedua, beliau katakan an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadati fala yanaluhum khairuhu walakin yakuffu anhum syarruhu. Kelompok yang kedua ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kelompok hewan ternak dan benda mati. Menarik, karena beliau menyebut manusia yang ada seperti mereka ini, yakni mereka orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dia masih mampu menjaga dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak memberi manfaat, tapi tidak pula menyakiti. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mereka ini seperti para hewan-hewan ternak dan juga benda-benda mati. Kita tahu contoh hewan ternak sapi. Sapi itu tidak mampu membantu orang lain, ya kan? Sapi tidak mampu untuk membantu seseorang ketika sedang kesulitan misalnya. Tapi dia juga tidak memberikan mudarat kepada yang lainnya. Mudarat kepada yang lainnya. Atau sama seperti contohnya batu. Batu ketika dia hanya berdiam diri saja, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tapi juga tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Ini masih dikatakan oleh kelompok yang bisa selamat. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, an yanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayyati was sibai ad-dhariyati la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Kelompok yang ketiga ini yang berbahaya. Karena dikatakan mereka sama seperti binatang buas. Orang mau mendekat takut. Karena ketika mendekati mereka, yang ada selalu merasakan sakit akan perbuatannya atau ucapan lisannya. Mereka sama seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalajengking, ular berbisa, atau hewan-hewan buas lainnya. Orang mau mendekat, takut. Tidak ada yang mau mendekat. Tidak ada manusia yang mau mendekatinya karena takut akan kejahatan-kejahatan serta keburukan yang bisa dia berikan kepada orang lain. Terkenal orang ini jahat, jahat lisannya, jahat tangannya, tidak pernah melakukan suatu tindakan kecuali pasti membuat orang lain susah, orang lain sedih, orang lain tambah masalah. Maka orang-orang seperti ini sebaiknya dijauhi. Orang-orang seperti ini sebaiknya kita jauhi. Tapi yang lebih penting daripada itu
dari 3 kelompok ini ada kelompok malaikat, ada kelompok hewan ternak dan juga benda mati, dan ada kelompok binatang buas. Kita harus memposisikan diri kita. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Ada di posisi mana saya selama ini ketika berinteraksi dengan manusia? Jangan-jangan selama ini orang tidak mau mendekat sama saya, ternyata lisan saya terlalu tajam. Ketika bicara selalu menyakiti orang lain. Jangan-jangan selama ini orang tidak mau mendekat kepada saya karena takut tangan saya itu sangat ringan untuk selalu berbuat zalim kepada orang lain. Maka orang takut untuk mendekat sama saya. Kita harus bisa mampu untuk memuhasabah diri kita, menempatkan posisi kita. Ada di golongan mana saya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ketika sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia lainnya. Apakah saya ada di golongan para malaikat yang mana kehadirannya itu bisa selalu memberikan manfaat dan memudahkan urusan orang lain, atau saya ada di golongan para hewan ternak yang mana posisinya adanya tidak bermanfaat tapi juga wujudnya tidak memberikan mudarat kepada orang lain, tidak memberikan bahaya kepada orang lain. Atau jangan sampai kita itu ada di kelompok ketiga, wal-iyazubillah, yang mana wujud kita itu pasti memberikan bahaya kepada orang lain. Maka disinilah pentingnya Imam Ghazali ingin menyampaikan kita di awal-awal buku ini tentang bagaimana caranya agar kita mampu mengatur 24 jam waktu kita itu tidak sia-sia. Ingat tentang perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak akan bergerak kaki seorang hamba ketika di hari kiamat sampai ditanyakan salah satunya, yaitu an umrihi fima afnah, umurnya dia habiskan untuk apa? Waktu yang diberikan kepadanya dari umur dihabiskan untuk apa? Maka mari kita bermuhasabah diri. Mari kita langsung ambil cermin, tunjuk muka sendiri. Tanyakan sama diri kita, selama ini bagaimana saya menunaikan hak agama saya? Selama ini bagaimana saya menunaikan hak saya kepada orang lain? Sudahkah saya sesuai dengan keinginan Allah? Atau jangan-jangan selama ini saya masih jauh daripada semua nilai-nilai kebaikan itu? Ingat bahwa umur kita akan ditanya. Umur kita akan ditanyakan oleh Allah untuk apa kita gunakan umur tersebut. Maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan umur kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu adalah modal terbesar. Itu adalah modal yang paling mahal yang tidak bisa kita dapatkan di toko manapun di dunia ini. Tidak ada orang yang jual umur. Tidak ada orang yang jual waktu. Tidak ada. Maka selagi masih ada kesempatan, selagi masih hidup, selagi masih diberikan kemampuan untuk berbuat baik, untuk beribadah dengan baik, lakukan. Lakukan. Mumpung masih hidup. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bab ini Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan tentang bagaimana kita bersikap dengan lingkungan sekitar kita. Bersikap dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kata beliau bahwasanya ketika kita berada di lingkungan kita dan lingkungan tersebut belum bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang baik, beliau menyarankan untuk kita pindah dari lingkungan tersebut. Pindah dari lingkungan tersebut, menyendirilah, kemudian berusaha untuk taat kepada Allah dalam kondisimu yang sendiri. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali selanjutnya, tetapi ketika kamu sudah menyendiri, masih juga belum mampu untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesendirianmu itu malah semakin mendekatimu kepada perbuatan-perbuatan haram dan juga dosa, kata beliau, tidurlah. Karena tidur itu lebih baik bagimu daripada kamu bangun dan hanya malah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini disebut dengan tingkat kesadaran yang berlapis-lapis. Tingkat kesadaran yang berlapis-lapis, yang artinya bagaimana Imam Ghazali ingin mencoba berinteraksi dengan kita lewat buku Bidayatul Hidayah ini. Lihat
di mana posisimu. Lihat bagaimana kedudukanmu. Lihat bagaimana lingkunganmu. Saat lingkungan tidak bisa membantu kita untuk taat, tinggalkan lingkungan tersebut. Cobalah untuk mencari lingkungan baru. Atau jika tidak bisa menemukan lingkungan baru yang bisa membantu kita untuk taat, cobalah untuk menyendiri. Dan saat kita untuk menyendiri juga tidak mampu mendatangkan kebaikan, masih belum mampu juga untuk berbuat baik, tidur lebih baik bagi kita. Tidur lebih baik, dan kita jangan sampai kita salah menafsirkan tentang perkataan untuk lebih baik tidur daripada bangun kemudian berbuat dosa. Jangan sampai kita salah menafsirkannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Bidayatul Hidayah di akhir bab tentang adab-adab dalam menjaga amalan di waktu zuhur. Beliau memberikan nasihat kepada kita dan juga memberikan cermin yang sangat besar tentang 3 kelompok manusia ketika mereka sedang melaksanakan kewajiban agamanya, 3 kelompok manusia ketika mereka sedang berinteraksi dengan manusia lain, dan juga beliau katakan tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga lingkungan kita. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah manfaat buat diri kita, dan semoga manfaat tersebut bisa kita kerjakan dan menjadi amal soleh, menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astaghfirukum, sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.